Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda, tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan, ketika adik kandungmu dengan tega mencampakkan kekasihnya, hanya demi pria lain yang bergelimang harta. Luka pria itu begitu dalam, begitu menyayat, namun pelariannya justru menghujam langsung ke jantungmu. Dia, pria yang hancur karena adikmu itu, tiba-tiba berlutut di hadapanmu, menyodorkan sebuah cincin dan dengan mata putus asa, memintamu menjadi istrinya. Apakah ini sebuah ketulusan yang lahir dari keputusasaan? Atau sebuah rencana balas dendam paling kejam yang akan menghancurkan sebuah keluarga? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini. Sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Hujan sore itu turun tanpa aba-aba. Butirannya yang deras menghantam jendela kaca kafe tempatku bekerja, menciptakan alunan musik alam yang terdengar sedikit melankolis. Dari balik meja kasir, aku menatap jalan Prawiro Taman yang basah. Lampu-lampu jalan mulai menyala kekuningan, terpantul di atas aspal yang licin. Yogyakarta di kala hujan selalu punya cara untuk membuat perasaan jadi campur aduk. Tenang, namun juga membawa sejuta kenangan. Namaku Anya. Usiaku 26 tahun, dan hidupku selama ini berjalan di jalur yang cukup lurus dan bisa ditebak. Bekerja sebagai manajer di kafe kecil ini, tinggal di sebuah paviliun sederhana di daerah Umbul Harjo, dan sesekali menghabiskan akhir pekan bersama keluarga. Sebuah kehidupan yang biasa saja, dan aku tidak pernah mempermasalahkannya. Justru, aku menyukai ketenangan ini. Ketenangan yang sangat kontras dengan kehidupan adikku satu-satunya, Bella. Bella adalah duniaku yang berputar 180 derajat. Jika aku adalah bumi, maka dia adalah komet yang melesat dengan ekor apinya yang menyilaukan. Usianya hanya beda 2 tahun di bawahku, tapi ambisinya setinggi langit ketujuh. Di tangannya, ponsel tidak pernah diam. Jemarinya lincah menari di atas layar, menelusuri kehidupan para selebgram, butik-butik online ternama, dan daftar restoran mewah yang wajib dikunjungi. Baginya, hidup adalah panggung, dan penampilan adalah segalanya. Aku sering menasihatinya untuk sedikit mengerem, untuk menikmati apa yang ada. Tapi nasihatku hanya dianggap angin lalu, seperti suara rintik hujan yang kini mulai mereda. Tentu saja, perbedaan prinsip inilah yang menjadi sumber masalah terbesar dalam hidupnya baru-baru ini. Masalah yang menyeret nama Riko. Aku menghela napas panjang. Tanganku tanpa sadar mengelap permukaan meja kasir yang sudah bersih. Mengingat namanya saja sudah membuat dadaku terasa sedikit sesak. Bukan karena aku punya perasaan padanya. Sama sekali bukan. Rasa sesak ini muncul karena aku tahu betul. Dia adalah pria yang tulus. Pria yang teramat baik, yang sayangnya harus jatuh cinta pada wanita yang salah, yaitu adikku sendiri. Hubungan mereka yang sudah berjalan hampir 3 tahun, kandas begitu saja, 2 minggu yang lalu. Kandas dengan cara yang paling menyakitkan. Aku masih ingat malam itu dengan sangat jelas. Aku baru saja pulang kerja, dan dari ruang tengah, aku mendengar suara mereka berdebat di teras belakang. Aku tidak berniat menguping, sungguh. Tapi suara Bella yang meninggi, membuatnya mustahil untuk tidak didengar. Aku capek, Rick. Aku capek hidup kayak gini terus, kata Bella. Suaranya tajam, penuh kekecewaan. Teman-temanku liburan ke Bali, ke Singapura. Mereka makan di restoran yang kalau kita ke sana, harus nabung 3 bulan dulu. Sedangkan kita, akhir pekan kita cuma diisi nonton film bajakan di laptopmu. Aku butuh masa depan yang jelas, Rick. Bukan cuma modal cinta dan janji-janji manismu. Hening sejenak. Aku bisa membayangkan wajah Riko yang pias. Matanya yang selalu teduh itu kini dipenuhi luka. Aku kenal Riko sebagai seniman grafis lepas. Karyanya bagus. Sangat bagus malah. Beberapa kali karyanya dipakai oleh merek-merek lokal yang sedang naik daun. Tapi penghasilannya memang tidak menentu. Tidak cukup untuk memenuhi standar gaya hidup yang didambakan oleh Bella.
Lalu aku mendengar suara Riko, lirih dan bergetar. Jadi, semua yang kita lalui selama 3 tahun ini, gak ada artinya buat kamu, Bel? Perasaanku, gak cukup buat kamu. Jawaban Bella datang lebih cepat dan lebih kejam dari sambaran petir. Perasaan gak bisa buat bayar cicilan rumah, Rick. Perasaan juga gak bisa buat beli tas yang aku mau. Maaf, tapi aku sudah bertemu seseorang. Seseorang yang bisa memberikan semua itu. Setelah kalimat itu, yang terdengar hanyalah suara langkah kaki Bella yang masuk ke dalam rumah, membanting pintu kamarnya. Aku tetap diam di tempatku, tak berani bergerak. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara motor Riko dinyalakan, lalu perlahan menjauh, dan akhirnya hilang di telan malam. Sejak malam itu, Riko seolah lenyap dari bumi. Bella, seperti yang sudah kuduga, tidak butuh waktu lama untuk memamerkan kekasih barunya di media sosial. Seorang pengusaha muda, pemilik beberapa dealer mobil di kota ini. Foto-foto mereka berdua di restoran mewah dengan pemandangan lampu kota berkelip memenuhi lini masanya. Bella tampak bahagia. Sangat bahagia. Atau setidaknya, itulah yang ingin dia tunjukkan pada dunia. Aku sempat mengirim pesan singkat pada Riko beberapa hari setelah kejadian itu. Sekadar basa-basi, menanyakan kabarnya dan berharap dia baik-baik saja. Dia hanya membalas dengan satu kata, aman, disertai emoji senyum tipis. Aku tahu, di balik senyum tipis itu, ada hati yang hancur berkeping-keping. Aku merasa kasihan padanya. Sangat kasihan. Tapi aku bisa apa? Aku hanya kakak dari wanita yang telah menghancurkan hatinya. Mbak Anya. Mbak. Suara Randy, barista di kafe ini, membuyarkan lamunanku. Iya, Ren? Kenapa? Itu, ada yang nyariin. Katanya sambil menunjuk ke arah pintu masuk dengan dagunya. Aku mengikuti arah pandangannya. Dan di sanalah dia berdiri. Sosok yang baru saja memenuhi pikiranku. Oh, dia berdiri tepat di ambang pintu. Basah kuyup dari ujung rambut sampai ujung sepatu. Kemeja flanelnya yang biasa terlihat rapi, kini lepek dan menempel di badan. Rambutnya yang sedikit gondrong meneteskan air hujan ke lantai. Tapi bukan penampilannya yang membuatku terpaku, melainkan tatapan matanya. Matanya yang biasanya teduh, kini menyala dengan intensitas yang aneh. Tajam, lurus, dan terkunci sepenuhnya padaku. Dia seolah tidak melihat apa-apa lagi di dalam kafe ini. Tidak Randy, tidak beberapa pelanggan yang tersisa, tidak juga interior kafe yang temaram. Hanya aku. Napasnya tampak terengah-engah. Seolah dia baru saja berlari maraton menembus hujan deras. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia melangkahkan kakinya masuk. Setiap langkahnya terasa berat dan penuh tujuan. Dia berjalan lurus ke arahku, melewati meja-meja kosong. Tatapan matanya tidak pernah lepas sedetik pun dari wajahku. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang, bukan karena perasaan romantis, tapi karena firasat aneh yang membuat bulu kuduku meremang. Ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Dia berhenti tepat di depan meja kasir. Hanya berjarak 1 lengan dariku. Kami saling bertatapan dalam diam selama beberapa detik yang terasa seperti selamanya. Aku bisa mencium aroma hujan dan tanah basah dari bajunya. Aku membuka mulut, hendak bertanya apa yang terjadi padanya. Tapi suaraku seolah tercekat di tenggorokan. Dia terlihat kacau, putus asa, dan entah kenapa, tatapannya membuatku takut. Dia menarik napas dalam-dalam, sebelum akhirnya, sebuah suara keluar dari bibirnya yang sedikit bergetar. Suara Riko yang keluar dari bibirnya yang pucat, terdengar serak dan berat, seolah ditarik dari dasar hatinya yang paling dalam. Anya. Panggilnya lagi, kali ini lebih pelan, namun getarannya terasa lebih kuat. Aku hanya bisa menatapnya, menunggu kalimat apa yang akan menyusul. Mungkin dia butuh bantuan. Mungkin dia ingin menitipkan pesan untuk Bella. Atau mungkin, dia hanya butuh teman bicara setelah semua yang terjadi. Tapi kalimat yang kemudian dia ucapkan, adalah kalimat yang tidak pernah, bahkan dalam imajinasi terliarku sekalipun, aku bayangkan akan keluar dari mulutnya.
Sebuah kalimat yang menghantam kesadaranku seperti sebuah godam raksasa. Menikahlah denganku. 3 kata. Hanya 3 kata sederhana, namun dampaknya luar biasa. Untuk sesaat, dunia di sekelilingku seolah berhenti berputar. Suara rintik hujan di luar, dengungan mesin pendingin kopi, bahkan bisik-bisik pelanggan terakhir di sudut ruangan, semuanya lenyap. Yang ada hanyalah wajah Riko yang basah dan tatapan matanya yang putus asa. Aku pasti salah dengar. Tentu saja aku salah dengar. Ini tidak mungkin nyata. Mungkin efek dari kelelahan bekerja. Atau mungkin air hujan telah merusak pendengaranku. Aku menggelengkan kepala pelan. Mencoba tersenyum canggung. Rick, kamu ini ngomong apa, sih? Kamu kedinginan, ya? Sini, duduk dulu. Aku buatin teh hangat. Kataku, mencoba mengalihkan pembicaraan, mencoba menarik kami berdua kembali ke dunia nyata. Aku menunjuk ke sebuah kursi di dekat meja kasir. Tapi dia tidak bergeming. Tatapannya justru semakin menajam. Aku serius. Anya, aku tidak pernah seserius ini seumur hidupku. Aku ingin kamu menikah denganku. Kali ini, aku tidak bisa lagi berpura-pura salah dengar. Kata-katanya begitu jelas, begitu nyata. Rasa bingungku seketika berubah menjadi kepanikan. Jantungku yang tadi hanya berdebar, kini terasa seperti dipompa paksa, memukul-mukul rusukku dengan keras. Kamu gila? Rick, sadar, kamu baru putus 2 minggu yang lalu. Dengan adikku. Apa kamu lupa? Suaraku sedikit meninggi, tanpa bisa kucegah. Justru karena itu. Jawabnya cepat. Justru karena aku putus dengan Bella, aku jadi sadar. Aku sadar siapa yang selama ini tulus. Siapa yang selama ini benar-benar melihatku sebagai diriku sendiri. Dia mengambil 1 langkah lebih dekat. Aku secara refleks mundur selangkah, hingga punggungku menyentuh rak berisi cangkir-cangkir keramik. Selama ini, aku buta, Nya. Aku terlalu sibuk mencoba membahagiakan Bella dengan cara yang dia mau. Aku sibuk mencoba menjadi orang lain, menjadi sosok pria kaya yang bisa membelikannya barang-barang mahal, yang bisa membawanya ke tempat-tempat mewah. Aku lupa caranya menjadi diriku sendiri. Lanjutnya, suaranya kini terdengar penuh penyesalan. Tapi kamu beda. Kamu yang selalu bertanya tentang proyek desainku. Kamu yang memuji sketsaku saat Bella bilang itu cuma buang-buang waktu. Kamu yang mendengarkan keluhanku soal klien yang sulit. Sementara Bella lebih sibuk dengan ponselnya. Kamu melihatku, Anya. Bukan melihat apa yang aku punya, atau apa yang bisa aku berikan. Aku terdiam. Otakku berusaha keras memproses setiap kata yang dia ucapkan. Benar, aku memang melakukan semua itu. Tapi aku melakukannya karena aku menganggapnya sebagai teman, sebagai calon adik iparku saat itu. Aku melakukannya karena aku kasihan melihatnya selalu berusaha keras menyenangkan Bella, yang seringkali tidak menghargainya. Aku tidak pernah punya niat lain. Sama sekali tidak. Ini semua salah. Salah besar. Rick, itu bukan berarti. Aku mencoba menyela, tapi dia lebih dulu melanjutkan. Tangannya yang gemetar merogoh saku celananya yang basah. Lalu, dia mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna hitam yang sudah agak kusam. Jantungku terasa seperti berhenti berdetak saat melihat benda itu. Dengan gerakan yang lambat dan hati-hati, seolah benda itu adalah hal paling berharga di dunia, dia membukanya di hadapanku. Di dalamnya, di atas bantalan kain putih, tersemat sebuah cincin perak sederhana. Tidak ada berlian besar yang berkilauan. Hanya sebuah cincin perak polos dengan ukiran kecil berbentuk daun yang melingkar dengan indah. Aku tahu itu ukiran tangannya. Itu gayanya sekali. Sederhana, artistik, dan penuh makna. Aku tahu ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang bisa diberikan oleh pria pilihan Bella. Katanya lirih. Matanya menatap cincin itu dengan nanar. Aku menabung berbulan-bulan untuk membeli ini. Rencananya ini untuk Bella, saat ulang tahun hubungan kami yang ketiga. Tapi, Allah berkehendak lain. Dan sekarang, aku sadar, cincin ini bukan untuknya.
Cincin ini lebih pantas untuk orang yang menghargai ketulusan di baliknya. Cincin ini untuk kamu, Anya. Mataku terasa panas. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Terharu? Sama sekali tidak. Merasa spesial? Jauh dari itu. Yang kurasakan justru amarah yang perlahan mulai membakar dadaku. Amarah bercampur dengan rasa sakit yang aneh. Jadi begini? Aku hanyalah sebuah pilihan alternatif? Sebuah tempat berlabuh darurat karena kapal utamanya sudah karam? Aku adalah penerima barang bekas. Barang yang ditolak oleh adiknya sendiri? Kamu dengar ucapanmu sendiri. Enggak, Rick? Kataku dingin. Nada suaraku berubah tajam. Kamu datang ke sini, basah kuyup, dalam keadaan kacau, dan melamarku dengan cincin yang seharusnya kamu berikan untuk adikku? Kamu pikir aku ini apa? Pilihan kedua? Ban serep. Raut wajahnya berubah. Dari putus asa menjadi terkejut. Seolah dia tidak menyangka aku akan bereaksi seperti ini. Bukan, Nya. Bukan begitu maksudku. Lalu apa? Sergahku. Kamu sakit hati karena Bella. Lalu kamu lari ke kakaknya untuk balas dendam? Kamu mau menunjukkan pada Bella kalau kamu masih laku? Kalau kakaknya sendiri mau sama kamu? Begitu. Maaf, Mbak Anya, Mas. Suara Randy si barista terdengar ragu-ragu di samping kami. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat kami berdua tersentak. Maaf sekali, tapi kafenya sudah mau tutup. Aku menoleh pada Randy, lalu kembali menatap Rico. Interupsi Randy memberiku jeda yang sangat kubutuhkan untuk mengendalikan emosiku. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan debaran jantungku. Rick, kataku dengan suara yang lebih tenang, tapi tetap tegas. Aku nggak bisa jawab sekarang. Dan aku nggak akan jawab dalam kondisimu yang seperti ini. Kamu tidak sedang berpikir jernih. Pulanglah. Keringkan badanmu, istirahat, dan pikirkan lagi semua kegilaan ini. Aku menatap kotak cincin di tangannya. Lalu dengan lembut mendorong tangannya menjauh dariku. Bawa pulang lagi cincin ini. Rico menatapku dengan tatapan yang lebih hancur dari sebelumnya. Penolakan halusku sepertinya jauh lebih menyakitkan daripada amarahku tadi. Matanya yang merah kini berkaca-kaca. Tolong, Nya, bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Tolong pikirkanlah. Aku mohon. Cuma kamu harapanku satu-satunya sekarang. Tanpa menunggu jawabanku lagi, dia berbalik badan. Dia tidak mengambil kotak cincin itu. Dia meninggalkannya begitu saja di atas meja kasir, di sebelah mesin pembuat kopi. Kemudian, dengan langkah gontai, dia berjalan keluar, kembali menembus malam yang masih diguyur hujan, meninggalkanku yang membeku di tempat. Aku terpaku menatap kotak hitam kecil di atas meja. Sebuah benda mungil yang kini terasa seperti bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan seluruh duniaku. Kepergian Rico meninggalkan sebuah kekosongan yang aneh di dalam kafe. Kekosongan yang terasa lebih pekat daripada kesunyian biasa setelah pelanggan terakhir pulang. Hanya ada aku, Randy yang berdiri canggung di dekat dapur, dan kotak hitam kecil itu. Benda itu tergeletak di atas meja kayu, terlihat mungil dan tidak berbahaya. Namun kehadirannya seolah menyedot semua oksigen di dalam ruangan. Tatapanku terkunci padanya. Kotak beludru hitam yang menyimpan janji, yang menyimpan harapan, yang menyimpan sebuah pengkhianatan yang rumit. Mbak Anya nggak apa-apa. Suara Randy memecah keheningan. Aku menoleh padanya, mencoba memasang senyum tipis yang aku yakin lebih terlihat seperti sebuah ringisan. Nggak apa-apa, Ren. Cuma teman lama. Ada sedikit masalah. Jawabku berbohong. Tentu saja ini bukan sekadar sedikit masalah. Ini adalah sebuah badai yang baru saja mendarat di depan pintuku. Tolong bantu bereskan di belakang. Ya, aku urus kasir. Setelah itu kita bisa tutup. Randy mengangguk. Meskipun raut wajahnya jelas menunjukkan bahwa dia tidak percaya 100% dengan ucapanku. Dia kemudian menghilang ke area dapur. Dan aku bersyukur untuk itu. Aku butuh sendiri, meskipun hanya untuk beberapa menit. Tanganku bergerak secara otomatis. Menghitung sisa uang di laci kasir,
memisahkannya ke dalam amplop, mematikan mesin kopi yang sedari tadi mendengung setia. Gerakan-gerakan rutin yang biasanya bisa kulakukan dengan mata tertutup, kini terasa asing dan sulit. Pikiranku tidak ada di sana. Pikiranku tertinggal bersama kotak hitam itu. Apa yang harus kulakukan dengan benda ini? Haruskah aku meninggalkannya begitu saja? Membiarkannya tergeletak di sana sampai besok pagi, seolah itu bukan urusanku. Atau haruskah aku membuangnya? Melemparkannya ke tempat sampah bersama ampas kopi dan sisa struk belanja. Gagasan itu sempat terlintas. Terasa begitu menggoda. Menyingkirkan bukti fisik dari kegilaan malam ini. Tapi aku tidak bisa. Aku tidak bisa sekejam itu. Betapapun kacaunya Riko, aku tahu ada serpihan hatinya yang tertinggal di dalam cincin itu. Cincin yang dibuatnya dengan ketulusan. Untuk orang yang salah. Dengan helaan napas berat yang terasa seperti mengangkat beban 1 ton, aku mengambil kotak itu. Permukaan beludrunya terasa dingin di tanganku yang hangat. Tanpa melihat isinya lagi, aku memasukkannya ke dalam tas selempangku. Rasanya seperti memasukkan sebuah bara api ke dalam tas. Berat, panas, dan berbahaya. Setelah memastikan semua pintu terkunci dan lampu padam, aku melangkah keluar dari kafe. Hujan sudah mereda, menyisakan gerimis tipis dan udara malam Yogyakarta yang terasa menusuk tulang. Perjalanan pulang terasa berbeda dari biasanya. Aku mengendarai skutiku membelah jalanan yang basah, melewati deretan galeri seni dan penginapan di sepanjang Tirtodipuran. Biasanya, aku menikmati suasana malam di area ini, tapi tidak untuk malam ini. Lampu-lampu yang menggantung di pepohonan tampak buram, dan pikiranku melayang jauh. Kata-kata Riko terus terngiang di telingaku. Cuma kamu harapanku satu-satunya sekarang. Kalimat itu terdengar begitu putus asa, begitu egois. Dia tidak sedang melamarku. Dia sedang meminta sebuah pelampung, karena kapalnya baru saja tenggelam. Dan dengan teganya, dia ingin menarikku ikut bersamanya ke dalam pusaran air yang keruh itu. Lalu pikiranku beralih pada Bella. Aku membayangkan wajahnya jika dia tahu soal ini. Wajahnya yang cantik itu akan berubah menjadi topeng kemarahan dan rasa jijik. Aku bisa mendengar suaranya yang sinis. Sudah kuduga, kamu dari dulu memang iri padaku. Kan, Kak? Sekarang kamu ambil bekas pacarku. Tuduhan itu, meskipun belum terucap, sudah terasa begitu nyata dan menyakitkan. Hubunganku dengan Bella memang tidak selalu mulus. Kami sering berdebat karena perbedaan prinsip. Tapi dia tetap adikku. Darah dagingku. Membayangkan aku menjadi penyebab luka hatinya, terasa lebih buruk daripada apapun. Ironis sekali. Bella yang menyakiti Riko, tapi pada akhirnya, aku yang akan dicap sebagai pengkhianat. Sesampainya di pavilion kecilku, suasana sepi yang biasanya kunikmati terasa begitu menekan. Aku melempar tasku ke atas sofa. Tapi rasanya aku masih bisa merasakan beban dari kotak kecil di dalamnya. Aku butuh minum. Aku berjalan ke dapur, mengambil segelas air putih, dan meneguknya hingga habis. Tapi rasa kering di tenggorokanku tidak hilang. Ini bukan haus biasa. Ini adalah dehidrasi jiwa. Aku kembali ke ruang tengah, mengeluarkan kotak hitam itu dari dalam tas, dan meletakkannya di atas meja kopi yang terbuat dari kayu jati tua. Aku duduk di sofa, dan hanya menatap benda itu. Dalam keheningan kamarku, kotak itu seolah punya kehidupannya sendiri. Dia seperti sebuah portal menuju kekacauan. Sebuah pemicu perang saudara. Aku merasa seperti sedang menatap sebuah granat, dan pennya sudah hampir tercabut. Dengan tangan yang sedikit gemetar, aku membukanya sekali lagi. Di bawah cahaya lampu kamarku yang berwarna hangat, cincin perak itu tampak berkilau lembut. Aku bisa melihat detail ukiran daunnya dengan lebih jelas. Setiap lekukannya dibuat dengan begitu teliti. Sebuah karya seni kecil yang lahir dari cinta. Cinta Riko untuk Bella. Fakta itu membuat perutku mual. Bagaimana bisa dia memberikan simbol cintanya untuk seseorang kepada orang lain, hanya karena dia sedang patah hati? Apakah perasaan semudah itu untuk dialihkan? Atau memang perasaannya pada Bella tidak pernah sedalam itu? Atau, apakah perasaanku padanya
Aku buru-buru menggelengkan kepala, mengenyahkan pikiran terakhir yang berbahaya itu. Tidak boleh. Aku tidak punya perasaan apapun pada Riko, selain rasa kasihan seorang teman. Hanya itu. Aku harus terus meyakinkan diriku akan hal itu. Aku menyandarkan kepalaku di sofa, memejamkan mata sejenak, mencoba mencari setitik saja kejernihan di dalam kepalaku yang sudah seperti benang kusut. Aku harus mengembalikan cincin ini. Besok, aku akan menemuinya dan mengembalikannya. Aku akan menjelaskan dengan tegas tapi baik-baik, bahwa ini semua adalah kesalahan. Bahwa aku tidak bisa. Titik. Itu adalah satu-satunya jalan keluar yang rasional. Tepat saat aku mulai merasa sedikit lebih tenang dengan rencanaku itu, sebuah getaran keras di atas meja membuatku tersentak kaget. Ponselku. Getarannya yang kasar menggeser kotak cincin itu sedikit. Aku meraih ponselku. Layarnya menyala, menampilkan sebuah notifikasi panggilan masuk. Jantungku yang baru saja mulai tenang, kini seolah berhenti berdetak saat membaca nama yang tertera di layar. Bella. Namanya bersinar terang di layar ponsel, tepat di sebelah kotak hitam berisi cincin itu. Seolah takdir sedang mengejekku, menyajikan dua sumber masalah terbesarku secara bersamaan di atas satu meja. Tanganku membeku di udara. Haruskah aku mengangkatnya? Apa yang harus kukatakan? Apakah dia tahu? Firasat buruk menjalari seluruh tubuhku. Deru nada panggil terus berbunyi, terdengar seperti sirene peringatan di dalam kepalaku yang sunyi. Setiap detiknya terasa seperti 1 jam, menungguku untuk membuat pilihan. Mengangkat telepon dan menghadapi badai, atau membiarkannya dan hidup dalam ketakutan. Nada dering itu terus berbunyi, memecah keheningan paviliun sederhanaku. Setiap getarannya seolah mengirimkan gelombang kejutan langsung ke sistem sarafku. Bella. Namanya yang bersinar di layar ponsel terasa seperti sebuah lampu sorot yang menelanjangiku, menyorot langsung ke rahasia kotor yang baru saja kujejalkan ke dalam tas. Kotak hitam di atas meja seolah ikut bergetar, mengejekku dalam diam. Ada bagian dari diriku yang ingin melempar ponsel ini ke dinding, atau setidaknya mematikannya. Berpura-pura sudah tidur. Berpura-pura tidak melihat panggilannya. Tapi aku tahu, itu hanya akan menunda hal yang tak terhindarkan. Menghindar hanya akan membuat kecurigaannya semakin besar. Dengan jari yang terasa kaku dan dingin, aku menggeser ikon hijau di layar. Aku menempelkan ponsel ke telingaku, mencoba mengatur napasku agar terdengar senormal mungkin. Halo, Bel, sapaku. Aku berharap suaraku terdengar biasa saja, seperti sapaan seorang kakak kepada adiknya di malam hari. Tapi yang keluar justru suara yang sedikit serak dan lebih rendah dari biasanya. Halo, Kak Anya. Suara di seberang terdengar ceria, nyaring, dan penuh energi. Sangat kontras dengan suasana hatiku yang sudah seperti mendung di musim hujan. Tumben, kok, suaranya kayak orang baru bangun tidur? Jangan bilang sudah tidur jam segini. Nggak gaul banget, sih. Aku memaksakan sebuah tawa kecil yang terdengar sumbang di telingaku sendiri. Nggak, kok. Cuma capek aja. Seharian di kafe lumayan ramai. Kamu tumben telepon malam-malam begini? Lagi di mana? Aku mencoba mengalihkan fokus pembicaraan kepadanya. Sebuah taktik lama yang biasanya berhasil. Aku lagi di jalan pulang ini. Tadi habis makan malam sama Mas Dito di salah satu restoran baru di daerah Kaliurang. Wah, kakak harus coba kapan-kapan. Pemandangannya keren banget. Kelihatan lampu-lampu kota dari atas bukit. Ceritanya dengan antusiasme yang meluap-luap. Dito, itulah nama kekasih barunya. Setiap kali Bella menyebut nama itu, selalu ada penekanan pada kata mewah, mahal, atau keren yang menyertainya. Dia sedang tidak bercerita. Dia sedang pamer. Aku hanya bergumam pelan. Oh, ya? Keren, dong. Hening sejenak di seberang sana. Aku hanya mendengar suara samar-samar dari radio mobil. Lalu, dia melanjutkan dengan nada yang lebih santai. Nada yang dibuat-buat terdengar sambil lalu. Namun aku tahu betul, ada maksud di baliknya. Oh iya, ngomong-ngomong, kakak ada dengar kabar dari Riko? Nggak. Darahku seolah berhenti mengalir.
Pertanyaan itu datang begitu saja, tanpa peringatan, seperti sebuah anak panah yang melesat dari kegelapan. Aku refleks melirik kotak cincin di atas meja. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan Riko? Firasat buruk yang tadi sempat mereda, kini kembali mencengkeram perutku dengan erat. Riko? Enggak, tuh, jawabku, berusaha sekuat tenaga agar suaraku tidak bergetar. Kenapa memangnya? Enggak apa-apa, sih. Tadi temanku, si Vina, kebetulan lagi lewat di daerah Prawiro Taman. Katanya dia lihat Riko di sana. Jalan sendirian di tengah gerimis. Kelihatannya kacau banget. Kayak orang linglung. Makanya aku jadi kepikiran. Jelas Bella. Jantungku berdebar semakin kencang. Jadi ada yang melihatnya. Ada saksi mata. Oh, ya? Kasihan juga. Ya. Mungkin dia lagi banyak pikiran kali. Aku nggak tahu. Bel, aku kan sibuk di kafe dari tadi. Balasku. Sebuah kebohongan. Kebohongan pertama malam ini. Rasanya pahit di lidahku. Masa, sih, kakak nggak tahu. Nada suara Bella sedikit berubah. Keceriaannya yang tadi meluap-luap kini digantikan oleh selapis tipis nada selidik. Soalnya, Vina bilang, dia lihat motor Riko parkir persis di depan kafe kakak. Lumayan lama, katanya. Kukira dia mampir buat nemuin kakak atau gimana. Gawat, ini gawat. Aku seperti seekor tikus yang terpojok di ujung ruangan, dengan seekor kucing yang mendekat perlahan, menikmati setiap detik ketakutanku. Aku harus berpikir cepat. Alasan apa yang masuk akal? Oh, motornya. Aku mencoba terdengar seperti sedang berpikir keras. Mungkin iya, mungkin enggak. Aku enggak terlalu perhatiin. Bel, tadi pas mau tutup, kafe lumayan ramai. Jadi banyak motor yang parkir di depan. Aku enggak mungkin ngecekin satu-satu. Kan? Lagian, buat apa juga dia sengaja datang buat nemuin aku? Kebohongan kedua. Kali ini terasa lebih berat. Lebih sulit untuk diucapkan. Aku merasa seperti sedang membangun sebuah dinding kebohongan yang rapuh, yang bisa runtuh kapan saja. Di seberang telepon, Bella terdiam cukup lama. Selama beberapa detik, aku hanya mendengar suara napasnya. Aku menahan napasku sendiri, menunggu vonis apa yang akan dia jatuhkan. Apakah dia akan terus mendesakku? Ataukah dia akan membongkar kebohonganku saat itu juga? Lalu, tiba-tiba dia tertawa kecil. Tawa yang terdengar aneh dan dipaksakan. Ah, ya sudahlah. Mungkin Vina salah lihat. Bukan urusanku juga. Sih, biarin aja dia mau ngapain. Nada suaranya kembali ceria seperti semula. Seolah-olah percakapan intens barusan tidak pernah terjadi. Oh iya, Kak. Sebenarnya tujuan utamaku telepon itu bukan buat nanyain itu. Aku mau tanya. Lusa kan mama ulang tahun. Kita mau patungan kasih kado apa? Ya? Kemarin aku lihat ada tas kulit model baru di Malioboro Mall. Kayaknya mama pasti suka, deh. Perubahan topik yang begitu drastis ini membuatku pusing. Aku seperti sedang menaiki roller coaster emosi. Baru saja aku berada di puncak ketegangan. Kini tiba-tiba aku dilempar ke dalam percakapan ringan soal kado ulang tahun. Apakah aku hanya terlalu paranoid? Mungkin Bella benar-benar tidak curiga, dan hanya menelepon untuk urusan ini. Sedikit perasaan lega mulai menjalari tubuhku yang tegang. Oh, iya, ulang tahun mama. Jawabku linglung. Tas, ya? Boleh juga. Nanti coba aku cek harganya dulu. Ya, kita omongin lagi besok. Pikiranku sama sekali tidak bisa fokus pada tas atau ulang tahun. Aku hanya ingin panggilan telepon ini segera berakhir. Oke, deh. IP. Kata Bella. Ya sudah, kalau gitu, Kak. Nanti kita kabari-kabaran lagi soal kadonya. Selamat istirahat. Ya. Iya, kamu juga hati-hati di jalan. Balasku, merasa lega karena percakapan ini akhirnya akan selesai. Aku sudah hampir menjauhkan ponsel dari telingaku. Oke, dah. Hening sejenak. Aku mengira dia sudah menutup teleponnya. Tapi kemudian, suaranya terdengar lagi. Pelan, manis.
Namun setiap katanya terasa seperti bilah es yang tajam. Oh, dan Kak. Aku kembali menempelkan ponsel ke telinga. Iya, kenapa, Bel? Hening lagi selama 1 detik yang terasa menyiksa. Sebelum akhirnya dia mengucapkan kalimat terakhirnya. Kalimat yang membuat semua darah di tubuhku seolah membeku. Lain kali kalau mau bohong, suaranya jangan gemetaran, ya. Aku kenal kakak seumur hidupku. Klik. Panggilan itu terputus. Aku masih memegang ponselku di telinga, menatap kosong ke dinding di hadapanku. Sambungan telepon sudah mati, tapi kata-kata terakhir Bella terus bergema di dalam kepalaku. Bergema di paviliun yang sunyi ini. Dia tahu. Dia tidak tahu detailnya, tapi dia tahu aku menyembunyikan sesuatu. Dia tahu aku berbohong. Ini bukan lagi sebuah firasat buruk. Ini adalah sebuah pernyataan perang yang diucapkan dengan nada paling manis. Dan aku berada tepat di tengah-tengahnya. Klik. Suara sambungan telepon yang terputus itu terdengar lebih keras dari ledakan di dalam kepalaku yang sunyi. Aku masih terpaku di sofa, dengan ponsel menempel di telinga, seolah berharap akan ada suara lain yang muncul untuk meralat kalimat terakhir Bella. Tapi tidak ada. Yang ada hanyalah keheningan. Keheningan yang kini terasa berat, pekat, dan penuh dengan tuduhan. Kata-kata itu. Lain kali kalau mau bohong, suaranya jangan gemetaran, ya. Aku kenal kakak seumur hidupku. Terus berputar tanpa henti, seperti sebuah kaset rusak. Setiap kata menusukku dengan presisi yang mengerikan. Dia tidak marah. Dia tidak berteriak. Dia hanya menyatakannya sebagai sebuah fakta, dengan nada manis yang justru membuatnya 100 kali lebih menakutkan. Perasaan lega yang tadi sempat kurasakan, kini lenyap tak berbekas, digantikan oleh gelombang dingin paranoia. Aku meletakkan ponselku di atas meja, tapi rasanya seperti meletakkan seekor kalajengking. Aku menatapnya dengan waspada. Benda itu, yang menghubungkanku dengan dunia luar, kini terasa seperti alat penyadap yang dipasang oleh adikku sendiri. Aku bangkit dari sofa dan mulai berjalan mondar-mandir di dalam paviliun kecilku. Ruangan yang biasanya terasa nyaman dan menjadi tempat perlindunganku, kini terasa seperti sebuah sangkar kaca. Aku merasa diawasi. Setiap bayangan di sudut ruangan tampak mencurigakan. Suara motor yang lewat di depan rumah terdengar seperti seseorang yang sedang mengintaiku. Apakah Vina, teman Bella itu, masih di luar sana? Apakah dia melihatku membawa kotak cincin itu pulang? Pikiranku berputar liar, mencoba menyusun kepingan teka-teki. Seberapa banyak yang Bella tahu? Apakah dia hanya tahu Riko datang menemuiku? Atau, apakah dia tahu tentang lamaran itu? Tidak mungkin. Bagaimana caranya dia tahu? Tidak ada orang lain di sana selain Randy. Mungkinkah Randy akan memberitahunya? Tidak. Randy tidak kenal Bella. Tapi bagaimana jika Vina melihat dari seberang jalan? Melihat Riko mengeluarkan kotak hitam kecil itu? Ya Allah, kepalaku terasa mau pecah. Kota Yogyakarta yang luas ini tiba-tiba terasa begitu sempit. Seolah setiap sudutnya memiliki mata dan telinga milik Bella. Kalimat, "Aku kenal kakak seumur hidupku," kembali terngiang. Dan itu benar. Dia memang mengenalku lebih baik dari siapapun. Sebuah kenangan dari masa lalu tiba-tiba muncul di benakku. Sebuah kenangan yang sudah lama terkubur. Waktu itu aku masih kelas 5 sekolah dasar, dan Bella kelas 3. Ibu baru saja membeli 1 toples kue nastar kesukaan kami. Ibu berpesan agar kami tidak memakannya sebelum makan malam. Tapi aku tidak bisa menahan diri. Aku mengambil 3 buah kue diam-diam, lalu kembali bermain seolah tidak terjadi apa-apa. Saat makan malam tiba, ibu membuka toples itu dan menyadari isinya berkurang. "Siapa yang makan kuenya?" tanya ibu dengan tatapan menyelidik. Aku menggeleng cepat. "Bukan Anya, Bu." Ibu lalu menatap Bella. Bella hanya menatapku selama beberapa detik. Matanya yang besar dan jernih seolah memindai seluruh wajahku. Lalu dia tersenyum kecil dan berkata pada ibu, "Bukan Bella juga, Bu. Tapi tadi, Kak Anya cuci tangan 3 kali sebelum main lagi." Aku terperangah. Ibu langsung menatapku,
Dan aku tidak bisa mengelak lagi. Aku ketahuan hanya karena sebuah detail kecil yang tidak kusadari. Sejak saat itu, aku sadar. Bella punya kemampuan mengerikan untuk melihat kebohonganku, sekecil apapun itu. Dan malam ini, dia menggunakan kemampuan itu lagi. Dia tidak perlu bukti. Getaran suaraku saja sudah cukup baginya. Rasa takutku perlahan bercampur dengan amarah yang mulai membara. Aku marah pada Rico. Kenapa dia harus menyeretku ke dalam drama hidupnya? Kenapa dia harus begitu egois dan putus asa, hingga tidak memikirkan dampaknya sama sekali? Dia datang, menjatuhkan sebuah bom, lalu pergi begitu saja, meninggalkanku untuk menghadapi ledakannya sendirian. Aku juga marah pada Bella. Marah pada permainannya yang manipulatif. Dia bisa saja langsung menanyakan yang sebenarnya, tapi dia memilih untuk mempermainkanku, menyudutkanku perlahan-lahan, menikmati setiap detik kepanikanku. Dan yang paling parah, aku marah pada diriku sendiri. Kenapa aku begitu lemah? Kenapa aku tidak bisa langsung menolak Rico dengan tegas saat di kafe? Kenapa aku harus berbohong pada Bella? Langkah mondar-mandirku terhenti di depan meja kopi. Mataku tertuju pada kotak hitam itu lagi. Benda itu adalah pusat dari semua masalah ini. Bukti kejahatanku. Tanpa benda ini, semua hanyalah kata-kata. Tanpa benda ini, aku punya kesempatan untuk menyangkal. Sebuah ide gila terlintas di benakku. Bagaimana jika aku menyingkirkannya? Aku bisa membuangnya ke Sungai Code yang tidak jauh dari sini. Atau mungkin menguburnya di pot tanaman di belakang paviliun. Tidak akan ada yang tahu. Rico mungkin akan berpikir aku menerimanya. Atau mungkin dia terlalu kacau untuk peduli. Bella tidak akan pernah punya bukti fisik. Godaan itu begitu kuat. Terasa seperti bisikan iblis di telingaku. Menghancurkan bukti. Dan semua ini akan selesai. Aku mengambil kotak itu. Menggenggamnya erat di tanganku. Aku berjalan menuju pintu belakang. Tanganku sudah hampir meraih gagang pintu. Tapi aku berhenti. Aku menatap bayanganku sendiri di kaca jendela yang gelap. Wajah seorang pembohong. Wajah seorang pengecut. Apakah ini diriku sekarang? Bukan. Aku tidak mau menjadi orang seperti ini. Membuang cincin ini tidak akan menyelesaikan masalah. Itu hanya akan membuatku terjerat dalam kebohongan yang lebih besar lagi. Aku kembali ke ruang tengah dan meletakkan kotak itu di meja. Amarahku yang tadi membara, kini perlahan mendingin, berubah menjadi sebuah kelelahan yang luar biasa, namun juga kejernihan yang aneh. Aku sudah lelah merasa takut. Aku lelah menjadi pion dalam permainan Bella dan Rico. Rencanaku tadi pagi, untuk menemui Rico dan mengembalikan cincinnya, terasa begitu pasif sekarang. Itu tidak cukup. Aku tidak bisa hanya bereaksi. Aku harus mengambil alih kendali. Sebuah rencana baru mulai terbentuk di dalam kepalaku yang lelah. Sebuah rencana yang menakutkan, tapi terasa benar. Aku harus menghadapi mereka berdua. Satu persatu. Pertama, aku akan menemui Rico. Aku akan mengembalikan cincinnya. Dan aku akan mengatakan dengan sejelas-jelasnya bahwa aku tidak mau terlibat dalam masalahnya. Aku akan meminta dia untuk tidak pernah menghubungiku lagi soal ini. Setelah itu, bagian yang paling sulit. Aku harus menemui Bella. Aku tidak akan menunggunya untuk menyerangku lagi. Aku yang akan datang padanya. Aku akan menceritakan semuanya. Dari awal sampai akhir. Aku akan menceritakan kebenaranku. Sebelum dia sempat menciptakan versinya sendiri dan menyebarkannya ke seluruh keluarga. Ini adalah satu-satunya cara. Malam berganti menjadi fajar. Dari jendela, aku bisa melihat langit di ufuk timur mulai berubah warna dari hitam pekat menjadi nila keunguan. Suara adzan subuh mulai terdengar dari masjid di kejauhan. Panggilan syahdu yang seolah membelah keheningan pagi. Aku tidak tidur sedetik pun. Aku duduk di sofa, memandangi langit yang mulai terang. Perasaan takutku belum hilang sepenuhnya. Tapi kini ada sesuatu yang lain yang menyertainya. Sebuah tekad yang dingin dan kokoh. Aku meraih ponselku yang tergeletak di meja. Mataku menatap lurus ke kotak cincin di sebelahnya. Wajahku mungkin pucat karena kurang tidur. Tapi tatapanku tidak lagi menunjukkan kepanikan.
Aku membuka daftar kontak di ponselku. Jariku bergulir ke bawah, melewati nama Bella tanpa ragu. Aku berhenti saat menemukan nama yang kucari. Jempolku melayang di atasnya, siap menekan tombol panggil. Konfrontasi ini akan dimulai sekarang. Dan aku yang akan memulainya. Jempolku tidak ragu-ragu lagi. Aku menekan tombol panggil di sebelah nama Riko. Nada sambung terdengar beberapa kali. Setiap detiknya menguji tekad yang baru saja kubangun. Akhirnya, panggilanku diangkat. Halo, Anya. Suaranya terdengar serak, khas orang yang juga tidak tidur semalaman. Ada sedikit nada harapan dalam suaranya yang membuatku merasa mual. Rick, ini aku, kataku. Suaraku datar dan dingin, tidak menyisakan ruang untuk basa-basi. Kita perlu bicara. Temui aku di area Taman Sari, di dekat gerbang belakang yang sepi. 15 menit lagi. Sekarang? Tapi. Tidak ada tapi, Rick. Potongku. 15 menit. Aku langsung menutup telepon, tidak memberinya kesempatan untuk berdebat. Aku meraih tasku, memastikan kotak cincin itu ada di dalamnya. Lalu mengambil kunci skutiku dan melangkah keluar dari paviliun, menuju fajar yang mulai merekah di langit Yogyakarta. Aku tiba lebih dulu. Udara pagi masih bersih dan dingin. Suasana di sekitar reruntuhan istana air itu terasa mistis dan tenang. Tak lama kemudian, motor Riko muncul. Dia memarkir motornya dan berjalan menghampiriku dengan langkah ragu. Wajahnya tampak lelah, namun matanya berbinar melihatku. Binar yang langsung padam saat melihat ekspresi wajahku. Aku tidak membuang waktu. Aku membuka tasku, mengeluarkan kotak hitam itu, dan menyodorkannya ke tangannya. Dia menatap kotak itu, lalu menatapku, bingung. Ini aku kembalikan, kataku dengan tegas. Tangannya tidak bergerak untuk menerima. Jadi aku meletakkan kotak itu di atas telapak tangannya yang terbuka. Dengar, Rick. Aku bukan pelarianmu. Dan aku bukan alat balas dendammu untuk menyakiti adikku. Matanya melebar karena terkejut. Anya, aku tidak. Cukup. Selaku. Mungkin niatmu tidak sepenuhnya sejahat itu. Mungkin kamu memang sedang kalut dan putus asa. Tapi sadar atau tidak, itulah yang kamu lakukan. Kamu pria yang baik. Rick. Aku tahu itu. Tapi apa yang kamu lakukan kemarin adalah sebuah kesalahan besar. Kamu tidak hanya menyakiti dirimu sendiri dengan harapan palsu, tapi kamu juga hampir menghancurkan satu-satunya hal yang paling berharga untukku, yaitu hubunganku dengan keluargaku. Aku menatap matanya dalam-dalam, memastikan dia mengerti setiap kata yang kuucapkan. Aku turut sedih dengan apa yang terjadi antara kamu dan Bella. Sungguh. Tapi itu masalah kalian berdua. Selesaikan rasa sakitmu, sembuhkan lukamu, tapi jangan pernah lagi menyeret orang lain ke dalam pusaran masalahmu. Apalagi orang itu adalah kakaknya sendiri. Riko terdiam. Dia menunduk, menatap kotak cincin di tangannya. Bahunya bergetar. Akhirnya, sebuah isak tangis kecil lolos dari bibirnya. Dia tidak lagi terlihat seperti pria putus asa yang melamar dengan nekat, melainkan seperti seorang anak kecil yang tersesat. Maafkan aku, Nya. Lirihnya di sela isak tangis. Aku kalut. Aku tidak berpikir jernih. Aku hanya merasa dunia runtuh. Dan kamu satu-satunya orang baik yang terlintas di pikiranku. Maafkan aku sudah membebanimu. Melihatnya begitu hancur, sebagian kecil dari diriku merasa iba. Tapi aku tahu, aku harus tetap tegas. Aku memaafkanmu, Rick. Sekarang, pulanglah, dan mulailah hidupmu yang baru. Tanpa Bella, dan tanpaku. Dia mengangguk pelan, menyeka air matanya dengan punggung tangan. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia berbalik, berjalan ke motornya, dan pergi. Aku menatap kepergiannya sampai hilang di tikungan. Satu beban berat terasa terangkat dari pundakku. Satu pertempuran selesai. Tapi perang utamanya masih menanti. Aku tidak pulang. Dari Taman Sari, aku langsung mengarahkan skutiku menuju rumah orang tuaku di daerah Kota Gede.
Jantungku berdebar kencang di sepanjang perjalanan. Tapi ini bukan debaran rasa takut. Ini debaran adrenalin sebelum pertarungan final. Aku sudah siap. Aku tiba di rumah tepat saat matahari mulai terasa hangat. Aku memarkir skutiku dan masuk ke dalam rumah. Seperti dugaanku, aku menemukan Bella sedang duduk santai di sofa ruang tengah, menyeruput teh hangat sambil menelusuri ponselnya, seolah tidak terjadi apa-apa di dunia ini. Dia melirikku sekilas saat aku masuk. Senyum sinis tersungging di bibirnya. Oh, lihat siapa yang datang. Sudah berani pulang, Kak? Sapanya dengan nada mengejek. Aku meletakkan tasku di meja, mengabaikan pancingannya. Aku berdiri tegak di hadapannya, memaksanya untuk mengangkat wajahnya dan menatapku. Aku mau bicara. Dan kali ini, kamu yang akan mendengarkan. Kepercayaan diriku yang tiba-tiba sepertinya membuatnya sedikit terkejut. Senyum sinisnya sedikit memudar. Tadi malam, Rico datang ke kafe. Aku memulai, suaraku tenang dan terkendali. Dia kacau, basah kuyup, dan putus asa. Dan ya, dia melamarku. Dia mengeluarkan cincin yang seharusnya untukmu, dan memintaku menikah dengannya. Aku melihat kepuasan sesaat di mata Bella, seolah dugaannya terbukti benar. Tapi aku tidak membiarkannya menikmati itu. Dan aku menolaknya. Lanjutku dengan tegas. Aku bilang padanya bahwa dia gila, bahwa aku bukan pilihan kedua, dan aku tidak akan pernah mengkhianati adikku sendiri, seberapapun menyebalkannya dia kadang-kadang. Aku menambahkan bagian terakhir itu dengan sedikit penekanan. Dan barusan, 15 menit yang lalu, aku sudah bertemu dengannya. Aku sudah mengembalikan cincin itu dan memintanya untuk tidak pernah lagi muncul dalam kehidupan kita. Urusanku dengannya sudah selesai. Endes. Bella terdiam. Dia tidak menduga aku akan membongkar semuanya secara terang-terangan. Dia kehilangan kendali atas permainan yang dia ciptakan. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan, kini berubah menjadi bingung dan waspada. Aku mengambil satu langkah lebih dekat. Aku sudah menyelesaikan urusanku. Bel, sekarang giliranmu. Aku mau tanya padamu. Kamu bahagia dengan Mas Dito dan semua yang bisa dia berikan? Alhamdulillah. Aku tulus ikut senang untukmu. Tapi jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah, kamu memakai rasa sakit dan kebingungan orang lain sebagai hiburan untuk permainan manipulasimu. Apa maksudmu? Desisnya, mulai defensif. Kamu tahu persis apa maksudku. Suaraku sedikit meninggi. Kamu yang meninggalkan Rico. Kamu yang menghancurkan hatinya. Tapi tadi malam, kamu meneleponku, bukan untuk mencari kebenaran, tapi untuk menikmati kepanikanku. Kamu sengaja menyudutkanku, mempermainkanku, seolah aku yang menjadi penjahat di sini. Kamu menikmati kekacauan ini, kan, Bel? Tepat saat itu, ibu keluar dari dapur, membawa nampan. Beliau berhenti saat merasakan ketegangan di antara kami. Wajah Bella memerah. Topengnya telah kubuka. Kamu sok suci, bentaknya. Suaranya bergetar karena marah. Aku tersenyum tipis. Aku tidak suci, Bel. Jauh dari itu. Tapi aku memilih untuk jujur dan menghadapi masalah secara langsung. Sesuatu yang sepertinya sudah kamu lupakan caranya. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah lagi takut pada teleponmu, pada sindiranmu, atau pada permainanmu. Hiduplah dengan pilihanmu. Nikmati semua kemewahanmu. Dan biarkan aku hidup dengan tenang, dengan caraku sendiri. Setelah mengatakan itu, aku merasa sebuah kelegaan yang luar biasa. Aku tidak perlu lagi persetujuannya. Aku tidak perlu lagi pengakuannya. Aku telah membebaskan diriku sendiri. Tanpa menunggu jawabannya lagi, aku berbalik, menghampiri ibu, mencium tangannya, dan berkata, "Bu, Anya kangen masakan ibu." Aku meninggalkan Bella yang masih membeku di sofa, terdiam 1000 bahasa di hadapan ibu yang menatapnya dengan pandangan bertanya. Perang ini mungkin belum benar-benar usai, tapi pertempuran terbesarku, yaitu pertempuran melawan rasa takutku sendiri, telah aku menangkan. Aku memilih diriku sendiri. Dan pagi itu, di bawah langit Yogyakarta yang cerah,
Rasanya tidak ada kemenangan yang lebih manis dari itu. Tamat. Kisah ini mengajarkan kita beberapa hal penting. Pertama, tentang kekuatan kejujuran dan keberanian. Lari dari masalah atau menutupinya dengan kebohongan hanya akan membuat segalanya menjadi lebih rumit. Menghadapi kebenaran, sepahit apapun itu, adalah langkah pertama menuju kebebasan sejati. Kedua, cerita ini mengingatkan kita untuk menghargai diri sendiri. Jangan pernah mau menjadi pilihan kedua atau pelampiasan bagi orang lain. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh pengakuan orang lain, tapi oleh integritas dan cara kita menghormati diri kita sendiri. Dan yang terakhir, hubungan, baik itu dengan keluarga atau pasangan, harus didasari oleh ketulusan dan rasa saling menghargai, bukan manipulasi atau materi. Karena pada akhirnya, kekayaan sejati adalah ketenangan hati. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Jika kalian suka dengan drama dan konflik batin seperti dalam kisah Anya, atau mungkin punya pengalaman serupa yang ingin dibagikan, jangan ragu untuk tinggalkan jejak di kolom komentar di bawah. Setiap komentar dari kalian sangat berarti. Jangan lupa juga untuk menekan tombol like jika cerita ini berhasil mengaduk-aduk perasaan kalian, dan tentu saja, tekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.